Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kontring aja ini. Iya, kebetulan hari ini saya kedatangan tamu. Ada yang kenal sama dia nggak? Perlu diprotes nggak? Atau diunjuk rasa? Silakan. Silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sih kalau ini madu nanti jadi artis lagi nih ya. Oh, nggak apa-apa. Sekali artis jadi itu idol. Oh, gimana? Terima kasih Mbak Yuni apa Bu Yuni ya? Nggak ada masalah. Nggak ada salah tante. Jangan tante girang. Oke, Bu Yuni atau Mbak Yuni ya. Terima kasih atas silaturahminya diterima dengan respon sekali. Dan sengaja saya ingin perkenalan dan ada maksud tujuan. Waduh. Bukan nagih utang kan? Enggak. Gimana? Baru aja kenal. Maksud tujuannya saya punya saudara di Indonesia nih, katanya pingin banget bekerja di Hong Kong. Terus kebetulan dia saudara dari adik ipar saya gitu. Jadi dia ngotot banget, dia pingin banget kerja di Hong Kong seperti itu. Masih umur berapa? Kayaknya sih masih muda ya, masih umuran berapa? Sekitar 30-an lah. 30-an. Tapi kayaknya sih, tapi kurang tahu juga nih ya kalau masalah umur sebetulnya, karena saya tidak mendeteksi biodata dia. Baru saja dia punya minat dan baru saja dia cerai. Waduh, pelampiasan datang ke kurang tahu tapi tapi karena kebutuhan ekonomi di Indonesia tahu sendiri kan. Jadi dia melihat keadaan keluarga gitu kan, tidak ada ayah, sehingga dia hanya ibu dan punya anak. Oke. Jadi untuk kehidupan masa depannya mungkin ya, karena kerja di Indonesia ya tahu sendirilah seperti itu. Jadi nggak ada ekonomi yang sangat ini ya. Jadi minta bantuannya, bisa tidak nih yang dari Indo? Non sama sekali. Sejujurnya sebenarnya dari non itu bisa, karena semua yang datang ke Hong Kong itu dulunya tidak ada yang jadi pertama kali itu semuanya non. Tergantung dari dia sendiri. Dia sendiri itu niat kerja apa enggak. Karena dari beberapa anak yang sekarang ini yang non itu malah gayanya ngalah-ngalahin yang sudah senior gitu loh. Mereka milih-milih dan perlu pembimbingan mental buat seseorang yang punya saudara pingin ke Hong Kong. Jangan lihat profilnya. Nah, di situ kenapa saya punya YouTube ini. Tak kasih tahu iki loh sisi gelapnya Hong Kong. Ini loh sisi gelapnya Hong Kong. Cebok pakai air aja di Intermini dimarahin, paham nggak? Beli chopstick sendiri dimarahin, beli mie sendiri, beli sendiri dimarahin. Nah, sanggup nggak? Itu dia. Nah, ini mental, karena bukan jaminan seseorang dengan masalah di Indonesia mereka bisa kuat di Hong Kong. Tergantung dari tujuannya. Saya ada anak satu sengsara banget makan nasi basi apa. Aku sampai ngomong sama dia, ngebreak Dok. Dia nggak mau, tapi tujuannya sangat kuat. Kenapa? Padahal disuruh itu ya. Dia makan nasi basi yo, walaupun nggak dimakan. Tapi intinya dia tahu direndahkan, tapi dia bilang, saya kesini harus sukses. Saya tidak mau gagal karena saya bukan dan tetangga saya selalu bilang, model kayak saya tidak akan pernah bisa sukses di Hong Kong. Apalagi saya anak orang miskin, saya bodoh, saya tidak pendidikan. Jadi tujuannya besar. Beda sama anak-anak, sorry, dalam tanda kutip, yang gaya-gaya doang, yang cantik-cantikan, yang pameran. Yang putus cinta, putus apa. Nah, makanya kan aku bilang, kalau nih cerai, sudah yakin. Ini pastikan dia dulu. Dia saya sudah menerima surat cerainya. Bukan perceraiannya, tapi hatinya. Kalau niat sih dia betul-betul niat. Hari ini sebetulnya mau komunikasi sama sampean. Saya bilang tunggu nanti saya hadir di sana dan silakan komunikasi sendiri seperti itu. Cuma ya. Di kantor ke sini. Oh iya dong, Bapak. Untuk saya sendiri ya hanya ya seperti itu, saya mau melalui lalang, ada yang minta bantuan, yang ini kan sampaikan kan gitu ya. Betul. Saya hanya jembatan saja seperti itu. Untuk kalau gitu kan Mas Bro kesini kan tujuannya cuman untuk saudaranya datang ke sini pengen cari job, ini pertama. Kedua,
Pengalamanmu dewe ke Hong Kong itu seperti apa? Ayo, kan kamu sering bantu orang-orang Indonesia itu. Ya, kok aku dengar ada yang bantu terima kasih aja enggak malah marah. Iya bener apa enggak ini atau gosip ya? Tapi ya ada yang bantu tapi nggak terima kasih katanya. Ada nggak? Tapi yang saya alami Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan terima kasih, maksudnya mereka malah justru nyimpen nomor saya, pada nyari lagi gitu loh. Okay. Jadi mereka kesini lagi nyari, oh Mas Bro tuh masih di Hong Kong gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Oke, jadi saat kamu membantu orang lain, rasanya gimana? Kamu merasa lebih dari mereka atau kamu merasa sedang dipakai Tuhan? Sebetulnya mungkin Allah menakdirkan saya sebagai pingin saya itu ibadah ya, yang paling utamanya. Dan kemudian karena saya mungkin belum mampu untuk sedekah kepada yang namanya uang untuk orang lain. Jadi semampu saya, sebisa saya, memang Allah menciptakan saya itu senang banget membantu orang lain itu. Oke, karena kadang-kadang seseorang membantu itu bukan karena uang. Bukan. Menunjuk jalan aja sudah membantu. Itu emang dari dulu saya mah dari sebelum jadi TKW juga saya udah di rumah. TKW maksudnya TKI. Oke. Ya. Aku soalnya mudah GR gitu. Iya. Nanti salah ini. Ntar komennya hati-hati ya, Mbak ya. Iya. Jadi intinya selama di Hong Kong sini kan kamu sempat ikut organisasi apa Pi? Oh ya, sempat saya kesini tahun 2014 karena memang sekali lagi hobi saya senang banget membantu orang lain apabila mungkin saya mampu dan kebetulan alhamdulillah ada teman yang mengajak saya ke dalam organisasi. Tapi mungkin ya karena kalau saya prinsipnya organisasi kalau tidak sesuai dengan perilaku saya, apa yang saya kira, saya out gitu loh. Oke, makanya saya itu nggak punya organisasi, Mbak. Soalnya saya itu double, semua tak tentang. Jadi saya sekali lagi, kenapa saya tidak bisa berorganisasi diri saya sendiri? Karena saya sendiri mungkin monoton, saya lebih suka mendengarkan. Karena saya tidak mau orang lain mengatur orang lain. Dan mungkin saya lebih suka kalian menjadi diri kalian sendiri. Lek salah diomongin, lek gak kena, ojo dipaksa. Karena ada orang yang versinya masing-masing. Sebentar. Versinya masing-masing, jadi kita nggak bisa maksain seseorang, jadi kita nggak bisa maksain seseorang untuk sama dengan keinginan kita. Jangankan kamu, wong aku sama Kontreng aja nggak podo. Iya jelas. Aku tiap hari bertengkar, tapi ada anak yang bilang tadi pagi Mbak Kontreng screenshot di aku, dikiranya saya yang update unit TKW Hong Kong, karena sekali lagi unit TKW Hong Kong itu ada beberapa admin, termasuk Mbak Kontreng itu juga admin. Jadi di situ anak-anak kan salah paham, dikiranya saya itu meminta kalian untuk Mbak Kontreng di situ gitu, spot Mbak Kontreng. Sekali lagi saya dan Mbak Kontreng itu beda, sekali lagi tetap beda, tapi tujuan kita sama untuk mencerdaskan. Dan saya sekali lagi sering kali mengingatkan pada Mbak Kontreng, jangan memaksa karena orang lain itu tidak sama dengan kita. Dan sekali lagi saya beda dengan Mbak Kontreng, Mbak Kontreng juga beda dengan Mas Sandro. Jadi kalian bilang dibanding-bandingkan ya ojo no. Gimana pun Mbak Kontreng punya porsi sendiri, saya punya porsi sendiri, dan begitu juga dengan kamu. Saya tidak bisa memaksa kamu. Kenapa kita tidak bisa punya organisasi? Tapi kita bisa bersatu dalam satu gitu loh. Tujuannya. Nggak perlu ada organisasi. Dengan YouTube ini kalian bisa belajar. Dan apakah saya cari konten? Enggak juga. Tujuan awal kan bukan di konten. Tujuan awal adalah edukasi buat kalian yang tidak tahu, kayak mbaknya yang baru datang hari ini. Mbak Yuni, majikan aku tiap tahun libur sampai 1 bulan 2 bulan lah. Aku di liburno gak untuk duit. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Majikan libur 2 bulan urusan majikan. Tapi kamu tetap dapat gaji. Tetap tinggal di Hong Kong. Kecuali majikan ngizinin kamu pulang Indonesia. Liburan. Beda lagi, kamu liburan. Tapi kalau di Hong Kong majikanmu liburan, terus hubungannya sama kamu apa? Kamu tetap jaga rumah. Kalaupun majikan tidak mengizinkan kamu jaga rumahnya, dikoskan di luar, itu tanggung jawab majikan. Dia kan nanya peraturannya, apakah ini menurut peraturan? Betul. Saya bilang kalau peraturan itu nggak ada, cuman mungkin karena kebijakan majikan. Kau bilang sama majikan. Karena kamu setuju.
Nah, Sekali lagi kalau kamu setuju nggak bisa ngomong. ya, karena pihak pertama dengan kedua itu kan harus ini. Betul. Ya enggak. Jadi betul. semacam kayak kita ini kan pihak ketiga hanya Betul. memberikan arahan bahwa yang seperti itu tidak ada di peraturan. Betul. Kan Jadi gitu saya ya. pribadi saya selalu ngomong saya itu tidak selalu benar. Tidak. Kenapa saya bilang selalu fleksibel mutual agreement. Jadi kamu sama majikan, aku ini ngomongnya aturan, lek nggak kena nggak masalah kok. Bukan berarti kamu harus ikut saya loh, tidak loh. Lek kalian bilang aku jual konten, tukuin kontenku. Maksudku tuh beliin gitu loh. Lek emang aku jual tuh Kayaknya kalau Mas Bro masuk kayaknya. Beliin. beliin nggak apa-apa. Like, share and comment and subscribe. Aja Mas Bro, ada yang lain lagi? Ini sebetulnya mau bicara boleh tidak supaya Boleh. untuk meyakinkan bahwa anaknya ini saya menepati janji seperti itu. Oh, oke, siap. Seperti menepati janji bahwa hari ini Kamu datang ke sini. hai lah itu. Oke, siap. Ini anaknya. Halo TII, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya, ini saya sudah berada di agensi Bandung yang kita bicarakan kemarin ya. Oke. Iya, Teh. Nah, sekarang TII silahkan mau ngomong sama pihak agensi. Ini masuk YouTube loh, Iya. Teh. Masuk YouTube loh. masuk YouTube. Iya, katanya Mas Bro. Coba lihat nantinya ya. Ada Mas Bro nanti. Ya. Terus ini kalau mau bicara silahkan sepuasnya nih. Silakan jangan tanya. puas-puas. Oh, jangan puas-puas. Banyak yang nunggu. Oke. Halo gimana Iya. Mbak? Namanya Iis. Halo, iya. Ini Mbak Yuni ya? Nggih. Saya suruh Ya, buka YouTube. ini saya kan pengen kerja, niatnya ke Hong Kong, pengen di rumah nasib lah. Heeh. Tapi di Hong Kong nggak seindah profil loh Mbak. Kamu yakin bisa ke Hong Kong? Insya Allah dengan tekad yang kuat. Cebok pakai air aja dimarahin loh. Kamu yakin bisa? Insya Allah dengan keyakinan bisa. Karena emang udah niat banget sih dalam hati pengen kerja gitu ke rumah nasib. Pagi-pagi cuma minum kopi sama air saja. Kamu sama roti saja bisa? Insya Allah bisa, Pak. Pagi jam 5 bangun, jam 12 tidur, yakin bisa? Kalau bangun jam 5 emang tiap hari juga bangun jam 5 sih, Mbak. Tidur jam 12. Tidur jam 12 insya Allah. Insya Allah ya. Karena saya emang kan niatnya ke sana pengen kerja kan. Mbaknya janda kan? Iya, betul, Mbak. Janda baru. Oke, soalnya banyak garangan. Kamu ntar kecantol sama garangan nggak di sini? Gimana? Di sini banyak garangan. Kamu bisa kecantol nggak? Insya Allah enggak. Oke. Bilang enggak nyampe sini kamu tak borgol ntar. Ayo, saya malu nih jadinya nanti di Oke, jadi kalau memang benar-benar niat, saya akan mencoba PT yang ada di Indonesia. Sekali lagi sambil belajar bahasa Kantonis dan bahasa Inggris, karena itu adalah basic. Dan sekali lagi bahasa saja tidak menjamin kalau mentalmu tidak kuat. Oke? Ya udah, ntar tak hubungin staff yang ada di Indonesia akan menghubungimu. Oke? Iya, Mbak. Oke. Iya, Ntar saya tak minta minta nomornya, Mas bantuannya Bro. supaya saya bisa terbang ke Hong Kong kerja gitu. Iya, terbang ke Hong Kong kerja ya, bukan terbang ke Hong Kong liburan Iya. ya. Ya. Bukan kerja. Enggak ya. Oke. Kerja cari uang. Oke, siap. Aku tunggu ya. Ya udah, tamatin dulu. Umurnya. Kamu berapa sayang? Umur 25 tahun, Mbak. Oh, fitnah ini. Hai coy. Ya, aku kira Kak janda itu lebih Aku kira janda kembang itu umurnya 30-an. Ternyata kamu masih 25. Ya udah sayang. Ya udah. 25, ya. Oke, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Oke. ya. Jadi kalau ntar karena hari ini sangat sibuk sekali hari Minggu, jadi hari Senin ya. Oke. Iya. Oke. Iya, siap. Terima kasih. Ya udah. Iya, Jadi. ya, Oke. terima kasih, Mbak. Oke, tutup boleh. Oke. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, kalau memang niat bekerja, apakah bisa? Bisa. Jadi tergantung dari kalian juga niatnya. Kalau niatnya kalian bagus, saya rasa semuanya akan berjalan dengan lancar. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih nih.